Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Farhan, NIM A3101901899 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, pada mata pembelajaran inovasi pembelajaran, saya akan digital. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik dan mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, serta melakukan penilaian kepada peserta didik untuk kualitas pendidikan suatu bangsa. Menjadi guru tentunya tidak mudah, apalagi menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Di era digital ini, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru dituntut untuk lebih menguasai informasi dan kreatif dalam menyampaikan materi pendidikan. Seorang guru juga harus memiliki keterampilan untuk mendapat menarik perhatian siswa. Guru harus tampil kreatif, inovatif, dan juga tampil yang bisa membuat pembelajaran itu tidak mudah menjadi bosan dan juga murid-murid itu merasa nyaman. Indonesia. Yang pertama, masih di era pandemi, mari kita senantiasa menjaga imunitas kita agar tetap sehat, kuat, dan senantiasa bisa memiliki semangat untuk senantiasa berkarya dan berinovasi dalam proses pembelajaran untuk multi generasi Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita ingat di era pandemi ini tentu berbagai strategi inovasi terus dilakukan oleh guru dan dosen dengan berbagai media kreatif, inovatif, dan produktif, tetapi juga tidak bisa melepaskan diri bahwa semua komponen itu harus dilakukan dalam berbagai strategi. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, kalau kita berbicara masalah metode pembelajaran inovatif, tentu kita juga harus melihat beberapa komponen dalam proses pembelajaran kita. Sebagai seorang guru, tentu harus memahami berbagai komponen kondisi peserta didiknya, baik itu di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Kemudian sebagai dosen, tentu juga harus melihat komponen kemahasiswaannya, kondisi mahasiswanya, media pembelajarannya, dan juga sarana atau moda pembelajarannya. Nah, tentu seorang guru, seorang dosen harus mampu memperhatikan berbagai hal, bagaimana kita bisa merealisasikan ide dan gagasan bersama mahasiswa dan peserta didik kita. Yang pertama begini, kalau kita sebagai seorang guru melakukan inovasi pembelajaran, tentu diperlukan pemahaman bagaimana kondisi murid kita, kondisi peserta didik kita untuk senantiasa bisa kita realisasikan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian tentu kita juga melihat berbagai komponen yang lain ketika metode pembelajaran itu kita terapkan, kira-kira cocok apa tidak. Dan itu tentu akan selalu bersinggungan dengan berbagai hal yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari komponen-komponen yang harus dimiliki dan disiapkan oleh guru atau dosen dalam proses pembelajaran inovatif. Yang pertama, tentu kita perlu melakukan proses pemahaman, penyamaan persepsi antara guru, dosen, dan mahasiswa. Kalau guru dengan mahasiswanya tentu menyamakan persepsi bagaimana kondisi di lapangan, dan tentu di kelas ataupun di luar kelas akan berbeda proses pembelajaran, metode pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah melihat komponen-komponen proses pembelajaran daring maupun luring itu berbeda, tentu kita harus memilih strategi yang tepat untuk bisa menerapkan konsep itu seperti apa. Guru juga dituntut untuk memanfaatkan sumber pembelajaran dari beragam, dan juga guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik sehingga pelajaran yang tercipta juga semakin modern. Lalu, apa saja yang dibutuhkan oleh guru untuk menunjang menjadi guru yang kreatif dan juga inovatif di era digital ini? Yang pertama adalah memahami karakter dari peserta didik. Pendidikan karakter di era revolusi digital yang sangat bergantung pada internet ini, tantangan ke depan pendidikan karakter akan dihadapkan pada internet yang mana peserta didik sudah sangat ketergantungan terhadap internet. 2. Memanfaatkan sistem pembelajaran digital. Model pembelajaran digital dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kompetensi digital dibangun agar sumber daya manusia, khususnya pengajar dan juga pembelajar, menguasai teknologi oleh pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan intrapersonal. Intrapersonal skill memang sangat penting dimiliki oleh seorang guru, karena keterampilan ini mencakup beberapa kemampuan seperti
menghangatkan hubungan antara pendekatan siswa dan juga guru menjadi lebih mudah, membangun secara konstruktif, dan menggunakan diplomasi. 4. Membuat media pembelajaran yang menarik. Sebagai komponen utama, seorang guru harus mampu terampil dan menciptakan pembelajaran